Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. Gak boleh sambil makan dan juga lainnya. gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ketemu lagi dengan Kak Eri di ibadah online anak sekolah minggu GBI Visi Pemulihan. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti adik-adik ini dilindungi sama Tuhan Yesus. Adik-adik sehat semua kan? Wah, puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita mau ibadah nih. Adik-adik udah siap belum? Ayo, semua sudah cita ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Tutup mata adik-adik, ikutin Kak Eri berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau ibadah Tuhan. Berikan kami sukacita lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berikan kami Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan urapi juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang siap memuji Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Bangkit berdiri yuk. Ikuti gerakan Kak Eri ya. Kasih, kasih, and kasih. Haleluya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah.
buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan lebih lagi. Semangat ya semua. Haleluya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ayo adik-adik, semua kita memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan. Nah adik-adik, seperti biasa, adik-adik bisa transfer persembahan adik-adik ke rekening ini loh. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Nah sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah kakak ingatkan lagi ya, bahwa ada ayat hafalan yang adik-adik harus hafalkan dan dibikin video. Kirim ke kakak guru sekolah minggu cabang masing-masing. Ingat kan? Sampai kapan ayat hafalannya? Sampai bulan Agustus. Adik-adik harus kirimkan semua, oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita menyembah Tuhan Yesus ya. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Biar Roh Kudus buka hati kita untuk kita boleh dengar firman Tuhan. Haleluya.
dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 圣篇149，第160。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Psalm 119, verse 105. Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. あなたの言葉は私の足への灯火である。私の道への光です。 Yesus tolong padaku. Haleluya. Adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Salam adik-adik, ada sukacita? Ya, Tuhan Yesus baik ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, mari kita sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Adik-adik lipatkan tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Engkau sangat mengasihi kami semua. Tuhan Yesus urapi kami semua supaya mengerti firman Tuhan. Dan urapi Kak Feby yang menyampaikan firman-Mu supaya setiap firman Tuhan semuanya berasal dari Roh Kudus. Makasih Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Allah menghendaki kita mengasihi. Adik-adik, nanti adik-adik baca sendiri ya di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 35. Adik-adik baca apa sih tentang firman-Nya biar adik-adik lebih jelas. Adik-adik, kenapa sih Tuhan menghendaki kita mengasihi? Adik-adik tahu gak? Tuhan Yesus sendiri sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Apakah Tuhan berbuat salah? Tentu tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau mati di kayu salib supaya kita jadi benar. Jadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi semua orang. Kenapa? Tadinya kita semua orang kan berbuat dosa. Adik-adik lihat tuh. Tadinya semua orang hatinya ini apa? Hatinya ini kotor. Hatinya ini kenapa hitam? Suka berbohong, mencuri, marah-marah, tidak mengasihi. Nah, itu semua hatinya ini kotor. Tetapi karena Tuhan Yesus baik, dia mati di kayu salib supaya apa adik-adik? Supaya hati kita semua ini jadi apa adik-adik? Jadi bersih. Di hatinya sekarang ada siapa? Ada Roh Kudus adik-adik. Adik-adik sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, hari keberapa Tuhan bangkit? Ya hari ketiga Tuhan bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih kumpul dengan murid-muridnya berapa hari? Benar sekali 40 hari. Sesudah 40 hari, Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus naik ke surga. Ngapain sih Tuhan ke surga? Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat untuk kakak, untuk adik-adik, dan untuk semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan kirim seorang penolong. Siapa itu namanya? Roh Kudus. Adik-adik,
Roh Kudus itu ada di mana? Roh Kudus ini ada di hati. Roh Kudus inilah yang mengajarkan supaya adik-adik dan kakak taat firman Tuhan. Lalu adik-adik, kok kan nggak ada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada di mana sih? Kok Tuhan suruh kita mengasihi? Tadi kakak bilang Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di surga. Yang ada di hati kita siapa? Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus ke surga. Kalau adik-adik berbohong, Tuhan Yesus melihat nggak? Melihat. Kalau adik-adik berbuat baik, Tuhan lihat nggak? Tuhan juga melihat. Ingat nggak lagu? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tuh, Tuhan melihat. Makanya Tuhan mau adik-adik dan kakak mengasihi semua orang. Bagaimana sih supaya kita mengasihi? Adik-adik kita akan nonton video ini ya. Adik-adik duduk yang manis. Kita akan nonton video ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, adik-adik udah nonton video ini ya. Menurut adik-adik, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Betul sekali, orang Samaria. Tadi orang imam itu siapa adik-adik? Orang imam ini orang yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti sekarang ini seperti pendeta. Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Pendeta itu menyampaikan firman Tuhan, tapi dia nggak melakukan firman Tuhan. Lalu yang kedua siapa adik-adik? Orang Lewi. Orang Lewi ini siapa?
orang yang seperti sekarang tuh yang mempersiapkan untuk ibadah, aktivis gereja ya. Lalu yang ketiga siapa? Orang Samaria. Orang Samaria ini dimusuhin sama orang Yahudi, adik-adik. Tapi kita lihat, orang Samaria ini walaupun dimusuhi sama orang Yahudi itu waktu terjadi kecelakaan, dia nggak mementingkan diri sendiri. Dia langsung mengasihi siapa? Mengasihi orang Yahudi, walaupun orang Yahudi nggak menganggap orang Samaria ini teman. Adik-adik, kita harus seperti orang Samaria yang mengasihi. Orang Samaria ini karena dia mengasihi Tuhan Yesus, makanya dia mengasihi siapapun yang perlu dia kasih. Contohnya adik-adik, kalau misalkan di rumah adik-adik sayang sama mbak, sama suster, adik-adik nggak membedakan, ini mbak aku, ini suster, marah-marahin. Nah, itu nggak boleh. Bagaimana adik-adik mengasihi? Misalnya mengasihi papa mama. Kalau mengasihi papa mama dengan cara apa? Adik-adik membantu mama, membantu papa. Membantu mama dengan apa? Melipat baju, nyapu-nyapu, ya kan? Lalu misalnya di rumah siapa punya opa oma? Ya, kalau opa omanya kan misalnya mau ambil minumannya susah. Lalu adik-adik bisa ambilin minuman atau makanan kasih ke opa oma. Itu juga mengasihi Tuhan Yesus. Kalau mengasihi Tuhan Yesus berarti kita melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan ayat hafalannya di dalam Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya gini, kita mengasihi teman-teman kita mengasihi siapapun seperti kita mengasihi diri sendiri. Misalkan, adik-adik, mungkin nggak adik-adik melukain diri sendiri? Adik-adik pukul diri sendiri, kan sakit ya? Adik-adik sama diri sendiri sayang nggak? Adik-adik beli makanan untuk dimakan. Adik-adik juga sayang, misalnya ada makanan, adik-adik juga bagi kepada koko, kepada ciciknya, kepada dek-deknya. Itu berarti adik-adik mengasihi. Misalkan ada teman berbuat salah, adik-adik juga mengasihi, nggak benci, ya, nggak boleh benci. Nah, kita melihat mengasihi sesama kita kepada yang tadi kakak bilang, opa, oma, teman sekolah, teman main di rumah, atau tetangga kita. Contohnya misalkan adik-adik dulu kan kalau masih sekolah kan bisa ketemu teman-teman. Sekarang kan nggak bisa ya. Boleh nggak ketemu teman ke rumah teman? Nggak boleh dulu adik-adik. Lalu kalau adik-adik misalkan dengar teman sekolah sakit, adik-adik apa yang adik-adik bisa lakukan? Adik-adik bisa mendoakan, lalu bisa telepon teman, semangatin temannya, ayo percaya ya Tuhan sudah sembuhkan. Nah, itu juga adik-adik sudah mengasihi. Adik-adik, kita melihat kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik, sungguh baik. Kita sebelum tutup kita mau minta urapan Roh Kudus ya adik-adik. Sekarang adik-adik sebelum minta urapan Roh Kudus, adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami jadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua, mengasihi mbak kami, suster, semua orang. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami minta urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Makasih Bapa. Adik-adik angkat kedua tangan. Adik-adik angkat kedua tangan, kita minta urapan Roh Kudus.
Arapa syarapa karapa serapa karapa serapa karapa se arapa syarapa karapa serapa ka. Roh Kudus curahkan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, urapi adik-adik dimanapun Tuhan, mereka yang di rumah maupun yang mendengarkan firman ini. Roh Kudus urapi dengan kuat kuasa-Mu supaya adik-adik ini diberkati, jadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya melalui Roh Kudus akan membuat kami semua jadi anak yang taat firman Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah terima kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan katakan amin. Adik-adik, sebelum kita doa berkat, kita akan doa bersama dengan teman kita Tristan dari Pontianak. Kita akan sama-sama berdoa untuk Indonesia. Adik-adik, lipatkan tangan, tutup mata. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu atas bangsa Indonesia. Roh Kudus, urapi pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya. Berikan pada mereka roh takut akan Tuhan, hikmat, dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan tenaga medis yang bekerja. Tuhan yang proteksi mereka dan keluarganya dari COVID. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami, ampuni bangsa kami, dan pulihkan bangsa kami dari COVID. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik angkat kedua tangan, tutup mata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu untuk kami semua. Kami percaya kami semua anak yang diberkati Tuhan. Berkat rohani, jasmani, mata melimpah. Kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus jadi terang saksi-Mu. Setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, shalom semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Shalom adik-adik.